ketika sudah menjadi anggota IPNU, yang pertama secara otomatis secara alamiah sunatullah perkenalan ataupun persaudaraan itu akan semakin kuat dan semakin melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu kita. Beliau ini adalah seorang aktivis dan beliau sebagai Ketua IPNU Kecamatan Cibatu. Kita sapa di depan saya ini Kang Ilham Ahmad Wahyudin. Kita sapa. Assalamualaikum Kang, sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana doa pangestu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Kang, biasa di podcast saya ini kalau yang baru podcast biasa memperkenalkan diri dulu. Jadi Kang, introduce yourself. Siap. Baik, untuk perkenalan sebetulnya tidak perlu panjang lebar, mungkin untuk garis besarnya aja gitu ya. Oke. Untuk nama mungkin nanti akan tertera gitu kan, Ilham Ahmad Wahyudin untuk nama gitu. Saya tinggal di Babakan Sau, Wanakerta, Kecamatan Cibatu gitu. Sebetulnya bukan Babakan Sau tapi Dungusari. Dungusari ya. Perbatasan dengan Babakan Sau gitu kan, perbatasan banget. Jadi istilahnya tenarnya adalah Babakan Sau. Iya, yang tenar itu Babakan Sau gitu. Babakan Saunya. Oke, lanjut ya. Perbatasan, ya. Untuk sekarang saya masih menginjak atau masih menjalani jenjang perkuliahan. Mahasiswa aktif. Mahasiswa, ya. Oke. Boleh lah. Mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri di Bandung. Di Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Fakultas Adat dan Humaniora dan saya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Oke. Bidu anak Kang. Iya. Saya bidu anak. Oke. Masih bujang berarti ya? Ya. Usia berapa sekarang? Berapa tahun? Sekarang usia maju ke 21. Oke Kang, itu mungkin perkenalkan sangat singkat sekali ya. Terkait dengan Akang sebagai Ketua IPNU Kecamatan Cibatu, ini IPNU sekarang tuh banyak program-program. Bisa dijelaskan Kang, biar orang tahu nih kerjanya IPNU seperti apa, program kerjanya IPNU seperti apa itu? Boleh, mungkin saya ada sedikit historis dulu gitu ya. Oke. Di IPNU sebetulnya setelah saya beres dari Mondok di Tasik, gitu, salah satu pesantren di Tasik, pesantren Sukahedang Tasikmalaya. Saya itu kan masa-masa COVID tuh, masa-masa COVID. Saya coba ke daftar kuliah dulu, alhamdulillah keterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Setelah itu saya menjalani kuliahan online, perkuliahan daring. Saya perkuliahan daring di sini. Lalu, dari sana saya mulai mengenal eksistensi IPNU dan IPPNU di Kecamatan Cibatu. Dari sana. Jadi belum lama sebetulnya saya mengenal IPNU di Cibatu. Belum lama ya. Di Cibatu dan di Garut itu belum lama. Tetapi setelah itu saya berkenalan dan bergabung juga mengikuti kegiatan agenda itu ini. Setelah itu mungkin ya saya mulai nyaman di IPNU gitu. Nyaman di IPNU ya. Sebab itu kan IPNU merupakan salah satu banom daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai banom, salah satunya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan dari awal saya mengaji itu doktrin Nahdlatul Ulama. Doktrin Nahdlatul Ulama semuanya ya. Kalau Akang bergabung di IPNU itu tahun berapa Kang? Saya bergabung di IPNU tahun 2021. 2021 ya. Setelah beres pesantren dan sekolah 2021. Dari sana saya mulai. Pada saat itu Akang dipilih atau aklamasi atau bagaimana waktu itu? Nah, belum jadi ketua, belum. Jadi ketua ya. Saya masih mengikuti di ranting, saya mengikuti. Lalu tidak lama di ranting mengajak ke PAC, ke kecamatan. Saya mengikuti kegiatan kecamatan dan hasil kebetulan saat itu memang masa bakti
ketua sebelum saya masa bakti saat itu 2021 itu emang mau habis. Oh, mau habis. Ya. Berarti Akang itu masa bakti berapa? Saya dari 2022 sampai 2024. Oh, oke. Jadi 2021 sampai 2022 yaitu masa saya perkenalan dengan itu. Gitu. Saya di ranting, saya di PAC. Ya, seiring berjalannya waktu, mungkin saat itu diadakanlah sebuah konferensi anak cabang di Sematan. Saat itu tempatnya di Aula Keresek, Desa Keresek di Aula. Ya, ya, di sana mungkin ada yang pencalonan biasa seperti itu. Berapa calon waktu itu? Waktu itu ada 2 kalau nggak salah. 2 calon. Ya, Akang sama siapa? Incumbent. Oh enggak, sama Kang Erli kalau gitu. Oh, Kang Erli. Itu orang mana Kang Erli itu? Dari Mekarsari. Mekarsari. Ya, dari sana. Kebetulan saat itu Kang Erli juga memang pengurus aktif dari PAC gitu. Saat itu diadakanlah pemilihan dan mungkin waktu hari H itu sebab itu inilah ada beberapa obrolan lagi. Pas hari H mah cuma saya doang satu gitu lah. Oh, jadi pas begitu hari H itu hanya Akang saja yang yang kalinya gimana? Nggak jadi? Nggak jadi. Mungkin masih ada jatah setelah ini. Kalau begitu Akang dipilihnya secara langsung aja. Secara langsung. Oh, tapi tetap melalui proses. Ya maksudnya kan silakan ranting Mekarsari mencalonkan, ranting Wanakata mencalonkan. Dan dari semua ranting 11 ranting 11 desa yang ada di PAC Kecamatan Cibatu ya mungkin semuanya setuju gitu ya. Setuju ya pada saat itu. Ketika Akang mencalonkan atau pada saat itu Akang tunggal sebagai ketua IPNU ya. Itu Akang bagaimana perasaan Akang? Perasaan sebetulnya ya sedikit kaget, ada kaget ya. Terus ada juga loh kok bisa saya gitu. Saya perjalanan atau jejak karir di IPNU belum lama, belum luas juga. Tapi ya orang lain ataupun rekan-rekan yang lain ya mungkin mempercayai saya dan ya saya jangan sia-siakan juga kepercayaan mereka gitu kan. Karena Kang aktif kan? Ya insya Allah. Karena Kang aktif jadi pada saat saya flashback juga ke belakang, pada saat saya sebagai ketua IPNU juga dulu. Tahun 1997 saya juga ketua IPNU Kecamatan Cibatu. Itu dulu ditunjuknya, kalau sekarang akan menggunakan konferensi ya. Iya, konferensi. Kalau saya dulu enggak, saya tunjuk aja langsung sama Pak Sekmat, almarhum Pak Erwan ya itu saya itu. Iya. Jadi pada saat itu sama. Jadi kalau sekarang program-program yang ada di IPNU itu seperti apa sih? Untuk program sebetulnya ada banyak. Kalau dibicarakan panjang lebar. Tapi, boleh nanti di sedikit-sedikit di spill aja. Untuk program itu dari pertama, jadi itu kan ada pembagian-pembagiannya. Dari ketua umum, ada sekjen, ada bendahara, lalu ke bawahnya ada ketua 1, 2, 3, 4, 5. Yang membidangi apa saja? Membidangi ketua 1 membidangi bidang organisasi. Jadi mengurus semua skala organisasi khususnya di PAC, tingkat PAC itu diketuai oleh ketua 1. Dan ketua 1 itu adalah Kang Eri yang tadi. Kang Eri. Terus itu mengurusi berbagai seperti internal, rapat pimpinan anak cabang, rapat pimpinan bersama anak ranting dan lain rapat-rapat yang lainnya, pleno 1, pleno tengah, pleno akhir, dan termasuk nanti konferensi juga beliau yang membidangi. Konferensi nanti buat nanti ya. Kebetulan masa kerja masa hikmat saya itu tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan berarti bulan apa? Maret. Ya bulan Syawal lah. Syawal setelah Lebaran ya, Idul Fitri ya. Oh berarti masa Akang itu setelah itu ya. Nah berarti itu akan dipersiapkan untuk selanjutnya. Apakah kamu mencalonkan lagi? Tidak, sebetulnya tidak. Kenapa tidak Kak? Akang baru berapa periode? 1 periode. Apakah di IPNU itu ada periode-periode? Sebetulnya tidak diperkenankan untuk 2 periode. Oh, jadi hanya satu kali ya. Kecuali ada situasi depansi tertentu yang memang harus 2 periode itu bisa. Oke, Kang. Selama ini yang akan jalankan di program IPNU itu seperti apa? Apakah hierarkinya langsung di atas atau diberikan kewenangan seperti daerah di PAC? Untuk programnya di IPNU memang hierarki ataupun kekuasaan itu sepenuhnya diberikan di PAC. Ya. Kegiatan apa saja yang pernah Kang lakukan? Ya kegiatan yang kali ini ataupun yang mendatang
itu saya ada kegiatan untuk Isra Mi'raj itu masih dalam rangka atau penggodokan, dalam obrolan. Penggodokan ya, masih digodok ya. Masih digodok. Belum menemui. Itu apa yang akan dilaksanakan sama Akang? Untuk Isra Mi'raj ya rencana akan diadakan, sebetulnya tidak akan gebiar banget gitu ya, tidak akan gebiar banget, tapi setidaknya akan diadakan beberapa pentas seperti pentas seni Islami, ada hadroh, marawis, ada perlombaan. Tidak dilombakan, tapi sebatas hanya tampilan aja, pertunjukan saja. Tunjukkan saja. Terus selama ini kalau base campnya Ibnu di mana? Sama untuk sekretariat dari awalnya itu di Nurul Qadir, pesantren Nurul Qadir. Oh iya. Di Kersana Rois Surya MCNU Kecamatan Cibatu. Namun sekarang berpindah di sekretaris NU Seknu, Pak Seknu, Pak Kang Asengkuan. Di sana ya. Pada suka di Darul Mukminin. Oke. Terus selama ini apa yang jadi kendala buat Akang di Hipnu? Apakah ada kendala-kendala di Hipnu itu? Sebetulnya di Hipnu untuk kendala memang pasti ada lah. Ya, di mana ada. Apa yang menjadikan kendala buat Akang nih di organisasi Hipnu itu? Untuk di Hipnu sendiri, khususnya di PAC Kecamatan Cibatu, ya, karena alhamdulillah ya di Kecamatan Cibatu itu untuk setingkat dewasa ada muslimat, ada fatayat, ada NU, ada Ansor Banser, itu alhamdulillah semuanya sudah meluas, gitu. Termasuk Hipnu PNU tingkat pelajar sudah meluas alhamdulillah. Tetapi yang jadi kendala saya itu adalah yang pertama kondisi sosial ataupun kondisi dari pelajar itu sendiri. Ya. Apakah pelajar harus diedukasi? Keadaan pelajar sekarang itu kebanyakan tidak konsisten, tidak istiqomah gitu. Tidak istiqomah. Jadi apa yang menyebabkan tidak istiqomahnya menurut Akang nih? Ya, jadi kalau ada hal-hal yang baru itu banyak berbondong-bondong. Tetapi tidak lama ada hal baru lagi banyak berbondong-bondong. Seperti itulah kalau ya. Jadi kalau selama ini yang Akang teliti dan amati bahwa anak remaja anak sekolah sekarang ya, karena kan Ibnu itu adalah pelajar ya. Pelajar. Menurut Akang ini bagaimana? Apakah bisa digiring ke arah yang lebih baik atau ya bunglon itu kalau ke sini lagi, ke sini ikut. Menurut Akang itu bagaimana, Kang? Sebetulnya memang sifat bunglon itu memang tetap ada kayaknya. Karena jika teman saya ikut misalnya, saya juga ikut, teman ini ikut, saya ikut. Jadi masih banyak di Hipnu itu masih banyak yang taklid gitu. Masih banyak yang taklid pelajar-pelajar itu. Tapi untuk menginisiasinya, untuk solusinya mungkin saya bersama reng-rengan PAC bersama pengurus-pengurus yang lain membuat yang pertama di ranting-ranting itu kepengurusan harus ada. Setiap desa harus ada kepengurusan, harus ada ketua ranting, harus ada sekretaris bendahara, termasuk ketua-ketua. Apakah sudah ada itu? Alhamdulillah dari sekarang semuanya sudah ada. Sudah ada. Ya. Atau kalau sebelumnya? Sebelumnya juga sudah pernah ada. Tapi ada masa vakumnya dan sekarang alhamdulillah mulai dibangkitkan kembali dan alhamdulillah termasuk 11 desa yang ada di Kecamatan Cibatu sudah ada ketuanya. Gitu. Jadi tapi sudah dibentuk ya? Ya sudah dibentuk. Termasuk ke bawahnya mungkin sekarang tinggal follow up ataupun pemeliharaan kepengurusan ranting gitu. Jadi intinya kalau sekarang itu sudah ya kepemimpinan Akang itu sudah dibentuk dengan sudah profesional, Kang. Kalau secara profesional ya jauh lah dari kata sempurna. Kalau sumbangsi Akang terhadap NU, karena kan Akang adalah sebagai akar rumputnya gitu di pelajarnya. Sumbangsi Akang terhadap NU-nya gimana? Ya, berbicara akar rumput dan sumbangsi memang betul. Hipnu itu merupakan akar rumput daripada Nahdlatul Ulama. Karena regenerasi daripada NU itu bermula di Hipnu PPNU. Betul. Setelah kita selesai di Hipnu, mungkin kita beranjak ke Ansor. Setelah beranjak ke Ansor, mungkin kita akan menduduki tingkat MWC ataupun NU itu sendiri. Kalau Putri ada IPPNU, lalu Fatayat Muslimat, gitu kan. Memang betul, aset dari para NU itu adalah Hipnu PPNU. Betul. Makanya dari sejak dini itu para pelajar harus sudah mengenal apa itu NU, apa itu Akidah Aswaja, An-Nahdiyah, apa itu Hipnu PPNU dan bagaimana keadaan Hipnu PPNU ataupun keadaan organisasi-organisasi NU secara umum, khususnya di Kecamatan Cibatu itu memang harus sudah tahu gitu ya. Untuk berbicara sumbangsi sendiri, ya yang pertama memang itu.
secara tidak disadari yang sekarang anggota-anggota IPNU, yang sekarang pengurus-pengurus IPNU 20 atau 10 tahun ke depan itu mungkin akan menjadi pengurus Ansor Banser, menjadi aset. Jadi aset ke depan gitu. Berarti sumbangsinya adalah pemikiran, ide-ide, gagasan ketika di akar rumput itu di IPNU dan IPPNU. Saya belum bicara IPPNU karena kan kita berhadapan dengan ketua IPNU. Tetapi IPNU dan IPPNU harlahnya sama tidak? Atau lahir-lahirnya sama enggak? Tidak. Untuk hari lahir itu dulu IPNU terlebih dahulu, lalu diikuti dengan IPPNU. Nanti juga kita bisa menghadirkan ketua IPPNU-nya ya, atau siapa yang nanti bisa diinginkan. Ini adalah Dodol Story, rasanya enak dan tidak dijamin kegedean. Oke Kang, terkait dengan tadi yang akan bicarakan tentang IPNU. IPNU ini kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Menurut Akang, apakah akan ada perubahan enggak? Untuk ke depan pasti, dan saya sangat berharap ada perubahan di IPNU IPPNU. Perubahannya dari apa nih Kang? Untuk perubahan yang pertama dari situasi ataupun dari kepengurusan, manajemen kepengurusan itu harus dirubah dan dirombak kembali. Terus yang kedua dari program-program itu harus dibanyakan kembali dan harus tetap dikonsistensikan gitunya untuk program-program. Apakah selama ini kepemimpinan Akang sudah memadai menurut Akang sendiri? Secara survei saya sebetulnya sudah pernah mengadakan survei, itu alhamdulillah tingkat kepuasan berapa persen? Sekitar 87%. 87% ketika kepuasan daripada anggota IPPNU. Anggota IPNU. Ya. Oh, berarti luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Nanti siapa yang akan regenerasi menurut Akang? Sesuai ini kan Akang tidak akan mencalonkan kembali. Tidak akan. Untuk regenerasi sebetulnya saya tidak akan cawe-cawe gitu. Tidak akan nunjuk ini, tapi saya memang full silakan kepada ketua ranting ataupun kepengurusan ranting untuk mencalonkan. Iya, kepengurusan PAC sendiri. Silakan siapa saja yang mau dan siapa saja yang siap, siapa saja yang dikandidatkan, boleh silakan siapa saja itu untuk nanti. Apakah selama ini didanai untuk pendanaan IPNU sendiri? Alhamdulillah IPNU banyak bekerja sama dengan beberapa instansi, dengan beberapa UMKM, dengan beberapa agnia, dan juga untuk kas IPNU sendiri alhamdulillah gitu. Setiap itu kan dari luar, tetapi kalau kita dari dalam, apakah IPNU itu mempunyai sebuah anggaran? Dari misalkan dari NU-nya, ini buat IPNU anggarannya, ada enggak? Ada, alhamdulillah ya. Ada ya. Tapi ya alhamdulillah ada gitunya untuk beberapa. Jadi kan biar tahu bahwa IPNU ini punya anggaran tersendiri. Artinya bukan berarti kita bekerja sama dengan pihak ketiga atau para agnia dan instansi lain. Tapi IPNU sendiri punya anggaran dari itu sebetulnya punya anggaran, tetapi jika kita hanya mengandalkan anggaran tersebut ya tidak akan cukup berkembang gitu. Dan satu tidak akan cukup dan tidak akan berkembang karena kan mungkin sedikit minim ya. Iya. Oke. Kang, untuk ini kan IPNU pelajar. Usia berapa tahun Kang untuk bisa masuk di IPNU itu dan IPPNU itu? Untuk di IPNU sendiri itu usia minimal ada di 13 tahun. 13 tahun berarti SMP ya, kelas 1 ya? Usia SMP kelas 1. Kalau SD nggak bisa ya? Kalau SD mungkin dipersiapkan untuk ya. Oke, terkait dengan feedbacknya. Feedback. Oke. Jika kita berbicara tentang feedback atau kita berbicara tentang apa sih benefit ataupun keunggulan ketika kita menjadi atau bergabung dengan IPNU IPPNU, dengan IPNU khususnya. Bagaimana ketika kita sudah menjadi IPNU, apa yang kita dapatkan gitu. Sebetulnya itu adalah statement lanjutan gitu. Statement awal itu adalah apa yang bisa kita sampaikan ataupun apa yang bisa kita korbankan, kita khidmatkan untuk organisasi. Apa yang bisa kita berikan untuk organisasi. Gitu. Tetapi tidak saya pungkiri ketika ada yang bertanya apa yang bisa diberikan dari organisasi untuk kita sendiri, personal ataupun untuk kebersamaan gitu. Banyak sebetulnya itu juga termasuk titik program saya dari arah ke sana. Jadi ketika kita ataupun ketika rekan-rekan sekalian bergabung dengan IPNU IPPNU, dengan IPNU khususnya, ketika sudah menjadi anggota IPNU, yang pertama secara otomatis secara alamiah sunatullah perkenalan ataupun
persaudaraan itu akan semakin kuat dan semakin melebar gitu. Kita dari yang awalnya hanya mengenal ataupun hanya mengetahui skala ranting ataupun skala desa, kita bisa lebih meluas ke skala kecamatan. 11 desa kita bisa mempunyai banyak kenalan, banyak banyak jaringan gitu, banyak meluas. Berarti banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Termasuk selanjutnya di IPNU itu juga menyediakan fasilitas yang pertama program pelatihan komputer, pelatihan komputer. Itu banyak yang saya lihat masih banyak para pelajar yang belum melek akan IT gitu. Ilmu-ilmu tentang yang pertama programmer, terus ilmu-ilmu tentang komputer, bahkan komputer dasar. Itu pernah Akang lakukan nggak di masa jabatan Akang, pernah dilakukan nggak untuk hal itu? Pernah. Untuk pelatihan itu ada saya mengadakan dua kali pelatihan. Jadi ada dua angkatan alumni gitu. Yang untuk pelatihan desain grafis, ada juga pelatihan desain komunikasi visual, ada juga yang tingkat komputer dasar. Gitu. Terus yang selanjutnya mungkin bagi rekan-rekan yang telah ataupun yang akan lulus daripada tingkat SLTA, aliyah, SMA ataupun SMU, itu mungkin yang belum ada kepikiran, belum terpikirkan akan lanjut kemana, akan bagaimana nanti ke depan, itu di kepengurusan IPNU menyediakan ada beasiswa untuk perkuliahan. Itu beasiswanya kemana? Ke perguruan tinggi mana? Untuk perkuliahan ada di ranah Kabupaten Garut, masih ada di Kabupaten Garut. Ada yang pertama untuk yang suka berbisnis ataupun yang suka ekonomi, boleh ada beasiswa ke STEMS Nahdlatul Ulama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Nahdlatul Ulama. Ada juga program kewirausahaan di Uniga. Di Uniga. Ada juga program keguruan di IPI. Gitu, untuk itu beasiswanya termasuk. Itu beasiswanya full atau beasiswa seperti apa? Untuk beasiswa itu tergantung kampusnya. Ada yang full beasiswa, ada yang hanya 50%, ada yang 70%, ya beragam-ragam. Nanti untuk tergantung kepada universitas sendiri ya. Oke. Ada juga di Bandung di Uninus. Uninus sama juga ada beasiswa juga. Tapi sama ini memang sudah ada dari keluaran IPNU dari PPNU yang mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, dari sekarang total ada kurang lebih 30 orang untuk di Kecamatan Cibatu ya. Untuk Kecamatan Cibatu. Itu tersebar di universitas. Tersebar di beberapa universitas yang ada di Garut. Yang ada di Garut ya, berarti ya. Statement closing terakhir dari Akang. Boleh. Untuk statement closing, sebetulnya saya nitip dan saya amanahkan kepada seluruh para pelajar, khususnya dari Kecamatan Cibatu. Para pelajar itu yang pertama harus lebih giat belajar. Yang kedua, jangan bolos sekolah. Itu yang paling penting. Terus yang ketiga, diperkuat lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Gitu. Yang selanjutnya itu harus lebih mengenal apa itu NU, apa itu IPNU PPNU, seperti apa sih di IPNU PPNU itu. Terus saya juga mengajak pada seluruh pelajar yang ada di Kecamatan Cibatu, baik itu tingkat SLTP, tingkat SLTA maupun mahasiswa, itu saya mengajak pada seluruhnya tanpa terkecuali untuk bergabung dan silakan berkhidmat di IPNU PPNU Kecamatan Cibatu khususnya. Gitu. Untuk yang terakhir, saya juga ada titipan ataupun ada amanat untuk ketua ataupun kepengurusan setelah kepengurusan saya. Gitu. Silakan kepengurusan yang ke depan nanti bulan Syawal kan akan ada konferensi, akan diganti ketua, akan diganti kepengurusan, akan bergantilah gitu fokus ataupun apa kepengurusan titik fokus daripada IPNU PPNU Kecamatan Cibatu mau dibawa kemana kepengurusan IPNU PPNU Kecamatan Cibatu ke depan. Saya titip yang pertama, jangan kebanyakan diam, silakan terus bergerak. Apapun yang bisa dilaksanakan, apapun yang bisa dilakukan, silakan lakukan. Apapun yang telah kepengurusan kami, basic yang telah kami buka gerbang, silakan kalian masuki, gitu. Jadi kepengurusan kami telah membuka beberapa gerbang, beberapa pintu telah dibuka. Silakan untuk kepengurusan selanjutnya, silakan untuk memasuki dan lebih luas di dalamnya, gitu. Mungkin itu. Oke. Alhamdulillah, sahabat, itulah statement closing dari Ketua IPNU Kecamatan Cibatu. Saya petik IPNU adalah akar rumput daripada NU, ya. Jadi NU mempunyai aset yaitu IPNU dan PPNU. Dan jangan lupa berorganisasi itu penting. Organisasi merupakan salah satunya untuk meningkatkan keilmuan kita. Saya Dadang Sugito yang bertugas dan di depan saya
narasumber Kang Ilham Ahmad Wahyudin. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di acara atau di tema yang lain. Dan saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.